Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom Elohim. Selamat pagi dimanapun kita berada saat ini. Inti pengajaran dari mempelai. Pertama, harus beriman kepada firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Masya Elohim, Roh Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Roh kebenaran itu sendiri. Yang kedua, mengakui firman yang hidup itu tanpa salah. Firman yang kudus adalah ilham roh kebenaran itu sendiri, fakta yang benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu, penyaliban Tuhan Yesus dan kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan dia datang yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kedatangannya yang kedua tidak ada lagi penebusan dosa, karena penebusan dosa telah dilakukan di 2000 tahun yang lalu. Kedatangannya yang kedua adalah sebagai hakim yang adil di akhir zaman, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang ketiga, baptisan. Mengakui 3 baptisan. Baptisan air di level manusia biasa, level tanah. Baptisan Roh Kudus, baptisan langsung dari Bapa Yahweh, firman yang hidup kepada kita manusia yang sudah benar-benar bertobat, tinggalkan dosa-dosa kita, tidak hidup dalam kemunafikan, hidup sebagai pelaku-pelaku firman, maka akan mendapatkan baptisan Roh Kudus secara langsung dari Tuhan Yesus. Baptisan api, baptisan langsung oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup adalah pelaku firman itu sendiri. Baptisan api adalah baptisan yang paling tertinggi di antara semuanya. Level kesempurnaan sebagai manusia, tidak ada manusia yang sempurna yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi manakala engkau telah menerima baptisan api itu, kau dijadikan manusia yang sempurna, manusia yang ekselen, manusia yang terindah di hadapan Bapa Yahweh. Karena sangat jarang manusia mendapatkan baptisan api dari Tuhan. Tubuh Anda keluar berapi-api. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi hati yang serakah, tidak ada lagi hati yang egois, tidak ada lagi hati yang munafik, hati yang penuh kepalsuan, hati yang kotor. Baptisan api itu adalah baptisan di level yang paling tertinggi. Baptisan itu menjadikan Anda sebagai manusia terekselen, terbaik di hadapan mata Bapa Yahweh. Jadi 3 baptisan ini yang mempelai akui. Di luar itu adalah sesat bagi mempelai. Jadi baptisan air, baptisan Roh Kudus, kebenaran, dan baptisan api. Ada 3 level dalam baptisan manusia. Baptisan air di level terendah, baptisan Roh Kudus untuk menerangi hati manusia, untuk peka mendengarkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan berbicara kepada hati telinga kita.
untuk menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus di firman itu sendiri. Dan baptisan Roh Kudus ini menuntun kita kepada pengenalan akan Bapa Yahweh. Baptisan api itu baptisan penyerahan hidup kita manusia kepada Tuhan pencipta semesta alam ini. Jadi kita sebagai manusia harus benar-benar menyadari bahwa kita hanyalah manusia ciptaan Tuhan sebagai penyembah Tuhan Bapa Yahweh. Dari sejak penciptaan bumi ini, Tuhan Yesus hanya meminta Bapa Yahweh itu sendiri bahwa sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran, sebab aku adalah roh itu sendiri. Jadi bagi manusia-manusia yang tidak menyembah Dia, Allah, dimensi supranatural spiritual di tingkat yang paling tinggi itu adalah dimensi roh dan kebenaran. Salah sendiri berarti Anda tidak membayar, tidak mematikan kedagingan Anda itu di dalam tubuh Anda. Jadi salah sendiri kalau Anda tidak bisa mematikan segala keinginan daging, hawa nafsu Anda yang jahat, keinginan duniawi, keserakahan hati, keegoisan, keangkuhan diri. Itu salah Anda sendiri, bukan salah siapa-siapa. Salah Anda sendiri. Ya. Jadi yang mempelai ingin katakan, bertobatlah selagi masih ada waktu. Itu inti pengajaran dari mempelai, yaitu sembahlah Tuhan Bapa Yahweh, Tuhan Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena banyak manusia yang mentuhankan Tuhan, batu, pohon, angin, matahari, bintang, bulan, semuanya mereka sembah. Tetapi yang mempelai inginkan adalah sembahlah Tuhan di atas segala Tuhan, sembahlah Allah di atas segala Allah. Dialah Tuhan Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach Elohim. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, firman yang hidup itu sendiri, dan Roh Kudus kebenaran yang menerangi setiap hati kita, jalan kita sendiri. Jadi pengajaran mempelai ini di level yang paling tinggi, yaitu dimensi roh dan kebenaran. Dimensi roh dan kebenaran ini adalah dimensi yang paling tinggi. Tidak semua orang manusia bisa menggapainya, dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam dimensi roh dan kebenaran itu. Karena terlalu banyak manusia lebih senang dengan kehidupannya yang nyaman, yang nikmat di dalam dosa. Terlalu banyak manusia yang terkoneksi dengan duniawi ini, kenikmatan duniawi ini. Untuk itu mereka tidak bisa bayar harga. Ya, mereka tidak bisa bayar harga, mereka juga tidak bisa untuk mengakui bahwa semua yang mereka miliki, semua yang mereka banggakan itu adalah milik Tuhan Bapa Yahweh. Kita hanyalah pengembara, kita hanyalah manusia. Diri kita ini tidak sadar bahwa kita adalah manusia yang hanya dipinjamkan tempat sementara untuk kita berpijak di dunia ini, supaya Tuhan melihat mana di antara manusia ini yang memiliki iman-iman ekselen, iman-iman yang terekselen. Jadi disinilah manusia terkadang lupa diri. Karena apa? Karena manusia itu seringkali hilap. Nah, jadi mempelai hanya mengingatkan kepada kita saja sebagai manusia, sebagai penduduk bumi, sadar diri, tahu diri, siapa diri kita. Ya, mempelai tidak bahas agama, mempelai tidak bahas suku, ras, bangsa. Mempelai hanya mengatakan sebagai manusia, hidup sebagai manusia. Harus tahu diri, harus pintar-pintar introspeksi diri,
Jangan angkuh, jangan bebal hati, degil hati, diberitahukan kebenaran, dengarkanlah kebenaran itu sebagai suatu peringatan bagi diri kita, alarm bagi diri kita. Masih ada orang lain atau manusia lain yang memperingati kita untuk menuju hal-hal kebaikan. Dengarkanlah, ya, jangan seperti onta keledai, ya, yang sudah berkali-kali diperingatkan, dinasehati, diingatkan dengan halus tapi tidak mau mendengar. Onta keledai itu sangat bodoh, ya, diperingatkan tetap juga dia masuk lubang, walaupun sudah diperingatkan tetap masuk lubang, walaupun dikatakan dengan baik, dengan halus, tetap juga namanya onta keledai, tetap juga dia suka lubang, suka masuk di lubang suka masuk di lubang yang sama, namanya onta keledai. Ya, jadi jangan sampai Anda menjadi seperti onta keledai yang bodoh itu, sukanya hanya masuk lubang saja. Ya, biar ditegur, dinasihatin, tetap juga dia masuk lubang. Dia suka cari lubang. Dia masuk juga, tetap juga dia masuk lubang itu juga. Lubang-lubang itu juga yang dia cari. Ya, karena lubang itu lubang kenikmatan duniawi, namanya onta. Nah, jangan juga jadi seperti ahli kitab, ahli Farisi, munafiknya minta ampun, keturunan ular beludak. Tahu itu artinya kata-katanya? Hai kamu ahli kitab, ahli ular beludak. Hai kamu ahli kitab, keturunan Farisi, ular beludak, keturunan ular beludak. Nah, munafik, super munafik. Itu apa artinya? Hai kamu yang tahu kitab, tapi yang kehidupannya seperti ular, yang kehidupannya super munafik, itu akan jadi keturunan ular beludak. Artinya apa? Jadi setan, keturunan setan. Keturunan setan itu keturunan apa? Keturunan anak-anak duniawi. Tidak ada terkoneksi dengan jaringan ilahi, terkoneksi dengan jaringan enam-enam, suka menyembah, suka sujud kepada enam-enam. Apa sih itu? Kenikmatan duniawi, suka dengan kenikmatan duniawi, sujud kepada kenikmatan duniawi, menyembah kepada kenikmatan duniawi. Yang penting aku senang, yang penting hidupku terjamin, makan minumku aku sandar kepada duniawi alias tanda binatang enam. Jadi tanda itu sangat berbahaya karena itu terkoneksi dengan jaringan duniawi. Makanya mempelai katakan selalu kan, milikilah iman, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, seperti itu. Jadi inti pengajaran mempelai adalah sembahlah Tuhan, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim di dalam dimensi yang paling tertinggi, yaitu dimensi roh, supranatural, spiritual. Dimensi roh, supranatural, spiritual. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi, milikilah iman yang ekselen. Milikilah iman yang ekselen. Miliki juga kerendahan hati di hadapan Bapa Yahweh. Apa yang kita bisa banggakan? Kita ini hanya manusia. Ya, mau kaya, mau miskin, tetaplah rendah hati. Jadilah manusia yang baik. Jadilah manusia yang terbaik. Dan jadilah manusia yang terbaik. Jadilah 3 tahap manusia. Jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang terbaik, dan jadilah manusia yang maha baik. Baik, terbaik, dan maha baik, terekselen di hadapan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Ada 3 manusia, kategori manusia. Jadi, kau mau memilih menjadi manusia yang di level mana? Level 1,
level 2, atau level 3. Keluarlah menjadi manusia yang terbaik, terekselen, dan maha baik. Maha itu hanya disematkan kepada Sang Kuasa, kepada Sang Ilahi. Tapi kata ini, maha ini mempelai sematkan juga kepada diri manusia. Jikalau manusia itu ingin mendekatkan kepada Sang Ilahi, maka kata itu pantaslah disematkan kepada manusia yang terbaik, menjadi manusia yang maha baik, untuk menyatu dengan Sang Firman itu sendiri. Pelaku firman itu sendiri adalah mempelai itu sendiri, adalah bait ilahi itu sendiri. Jadilah Anda pelaku-pelaku firman itu sendiri. Berarti Anda boleh dikatakan Anda adalah manusia maha baik. Maha itu adalah di level kesempurnaan. Jadi Anda hidup bukanlah hanya sekedar hidup menjadi manusia yang baik, sekedar manusia yang terbaik di antara manusia, tetapi kejarlah menjadi manusia maha baik. Di antara manusia yang terbaik, keluarlah Anda menjadi manusia terekselen dengan juluki manusia termaha baik. Termaha, bukan termehek-mehek. Termaha baik. Wajar dan pantaslah kata itu disematkan kepada manusia yang hidup selama dia hidup menjadi manusia, bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi menjadi manusia yang luar biasa. Manusia yang terekselen, itulah manusia yang termaha baik. Sama dengan manusia yang termaterai ilahi. Tanda materai ilahi itu nyata, yaitu tanda salib atau tanda T di dahi. Dan manusia itu telah menyatu dengan firman yang maha kuasa, maha benar, maha adil. Firman itu sendiri yang menjadikan manusia itu menjadi manusia bercahaya. Itulah manusia pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadilah dan jadikanlah hidup Anda menjadi manusia maha baik. Bukan hanya biasa-biasa saja. Menjadi manusia baik itu biasa. Naik level lagi menjadi manusia terbaik, itu sangat baik, sangat ekselen. Tetapi apabila Anda keluar menjadi manusia yang maha baik, berarti Anda akan dijuluki manusia cahaya. Karena hidup Anda adalah hidup yang terbaik, dan Anda menjadi pelaku firman yang hidup, dan firman itu hidup di dalam diri Anda. Manusia maha baik adalah manusia yang mencintai Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, akal budi, semuanya, dengan segenap hartanya, dengan segenap nyawanya, segenap jiwanya, dengan segenap apapun yang ada di dalam dirinya. Dia mencintai Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesus Hamasiah Elohim. Dia mencintai firman yang hidup itu, Tuhan Yesus Kristus, mencintai Roh Kudus, Roh kebenaran itu, dan dia memelihara semuanya itu di dalam hatinya. Itulah manusia maha baik. Pelaku firman itu sendiri. Sangat jarang aku menjumpai manusia yang maha baik. Jarang sekali aku menjumpai manusia yang terekselen, yang hidupnya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang telah melalui cobaan kehidupan yang begitu berat. Ada air mata di sana, ada ratapan, ada rintihan hati, ada tangisan hati, ada jejak-jejak kaki, ada jejak-jejak jiwa, ada jejak-jejak tangisan hati yang telah naik ke hadapanku. Jadi jangan kalian sangka setiap hidup manusia itu tidak kami lihat
dari dunia kami ini, tetapi kami akan beracara kepada dunia apabila sudah datang waktu kami untuk datang kepada kalian dunia manusia. Dan pada saat ini kami telah datang di tengah-tengah manusia, dan kami akan membuat perhitungan kepada manusia. Jikalau kau manusia langit, manusia ilahi telah datang kepada manusia tanah, bukankah kehidupan manusia tanah itu akan terusik? Manusia tanah akan terusik, dan mereka akan membenci roh daripada kami. Karena roh daripada kami ini sangat bertentangan dengan roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Roh yang daripada kami adalah roh yang ilahi, roh kebenaran itu sendiri. Dunia manusia akan terusik. Kalian akan kehilangan rasa kenyamanan kalian. Kalian akan kehilangan rasa kenikmatan kalian di dalam menikmati dosa itu. Kalian yang mencintai dosa, kalian yang mencintai dunia ini, kalian akan merasa terusik dengan kedatangan kami ini. Untuk itu, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang terbaik, jadilah manusia yang maha baik. Manusia yang maha baik itu telah membayar hidupnya dengan penuh penderitaan, dengan penuh kesakitan, kesengsaraan, terzolimi, kezoliman dunia, nyata penghinaan, fitnah di sana sini, cobaan hidup yang tidak ada habis-habisnya. Jadilah manusia yang terekselen, jadilah manusia yang terbaik, jadilah manusia yang maha baik. Menjadi manusia dialah pelaku firman itu sendiri. Manusia maha baik, manusia cahaya. Bertobatlah. Jikalau kalian belum menjadi manusia yang baik, bertobatlah menjadi manusia yang baik. Jikalau kalian belum bisa menjadi manusia yang terbaik, kejarlah di level itu menjadi manusia yang terbaik. Jikalau kalian belum bisa menjadi manusia yang maha baik, berdiam dirilah, introspeksi dirilah, dan bertobatlah. Sujudlah kepadaku dan minta pengampunan diri, pertobatan, dan minta penyucian agar engkau bisa menjadi manusia yang baik. Setidaknya menjadi manusia yang baik sudah cukup bagiku. Sedangkan menjadi manusia yang terbaik itu harus bayar harga. Apalagi menjadi manusia yang terbaik, manusia yang maha baik, itu bayar harganya. Nyawa, harta, benda, semua yang kamu miliki, ego diri, semuanya kamu akan membayar sangat mahal. Setidaknya jadilah manusia yang baik. Yang baik, yang baik saja sudah aku nilai kamu adalah manusia yang baik. Itu saja pesanku dari mempelai kepada kalian manusia yang hidup pada saat ini. Itu pengajaran dari mempelai. Hiduplah sebagai manusia yang baik setidaknya. Keluarlah sebagai yang terbaik, jadi manusia yang terbaik. Dan level yang tinggi, jadilah manusia yang maha baik. Ya, manusia pelaku firman itu sendiri adalah manusia yang maha baik, terbaik dan baik. Dia sudah lewati hidup di dunia terzolimi. Itulah pelaku-pelaku firman Tuhan sejati. Dihina, dicaci maki, janganlah balas itu dengan hinaan dan caci maki pula. Kejahatan, janganlah dibalas dengan kejahatan. Kejahatan setidaknya kalian balas dengan kebaikan. Semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktunya dari Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim. Berikanlah hidupmu yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus Masih Elohim.
jikalau engkau ada berkat, bantulah orang-orang miskin di sekitarmu. Kasihilah, cintailah. Jangan engkau menutup mata kepada mereka yang kekurangan, anak-anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua miskin, anak-anak terlantar. Kasihilah mereka, orang-orang yang di jalanan, yang benar-benar membutuhkan makanan, minuman. Berikanlah mereka makanan, minuman, juga pakaian. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yesus Masih Elohim. Itulah pengajaran yang mempelai. Adalah intinya adalah kasih, cinta yang murni, yang tulus dari Sang Ilahi. Kenakanlah cinta itu di hati kita masing-masing. Amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yesus, Bapa Masih Elohim. Terpuji-pujilah Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus Masih Elohim. Amin.